Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hinawan, NIM 351783 dari jurusan Bimbingan Pengembangan Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu HIV/AIDS. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari HIV atau AIDS. HIV merupakan suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya si virus ini melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai virus atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian untuk AIDS sendiri itu merupakan kondisi akhir dari terpaparnya virus HIV. Jadi ketika seseorang sudah menderita AIDS, maka tubuhnya tidak dapat lagi melawan berbagai virus atau infeksi yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga orang tersebut rentan terkena berbagai penyakit. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan ada beberapa cara penularan dari virus HIV ini. Ada 3 media yang dapat menularkan virus ini. Yang pertama adalah darah, yang kedua itu adalah cairan sperma, yang ketiga adalah cairan vagina. Itu adalah 3 media yang dapat menularkan virus HIV ini. Kemudian yang ketiga ada beberapa hal yang tidak dapat menularkan virus HIV ini. Yang pertama itu adalah bersalaman, yang kedua itu berpelukan, yang ketiga itu ada berciuman. Itu adalah 3 hal yang tidak dapat menularkan virus HIV. Kemudian untuk mencegah yang keempat, untuk mencegah penularan penyebaran virus HIV ini dapat dilakukan dengan yang pertama menggunakan kondom ketika sedang berhubungan badan dengan pasangan. Yang kedua bisa dengan tidak berkali-kali pasangan, kita cukup setia dengan satu pasangan saja, tidak berkali-kali pasangan dalam hubungan badan. Kemudian yang ketiga tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Ketika jarum suntik sudah dipakai, ya bisa dibuang dan ganti yang baru lagi, karena ketika jarum suntik sudah dipakai terhadap penderita HIV, maka ketika disuntikkan lagi ke dalam tubuh orang sehat, maka orang sehat tersebut rentan terkena HIV. Kemudian yang kelima saya akan sedikit menjelaskan pentingnya tes HIV. Tes HIV ini penting dilakukan untuk beberapa orang-orang yang rentan. Orang-orang yang rentan ini yang pertama yaitu seperti PSK atau pekerja seks komersil, yang kedua itu adalah pria-pria yang suka jajan PSK ini. Atau orang-orang yang suka berganti-ganti pasangan. Nah, ini adalah orang-orang yang rentan yang disarankan agar melakukan tes HIV, karena ketika virus HIV ini tidak terdeteksi dan tertangani sejak dini, maka virus ini akan menjadi sangat berbahaya dan menyebabkan AIDS. Karena ketika sudah AIDS, maka tubuh tidak dapat melawan lagi virus-virus yang masuk atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh, sehingga orang tersebut dapat terkena berbagai penyakit. Alangkah lebih buruknya lagi, si penderita AIDS ini dapat menyebabkan kematian seperti itu. Jadi ini untuk orang-orang yang rentan ini memang alangkah lebih baiknya melakukan tes HIV agar terdeteksi lebih dini virus-virusnya ini, agar tidak tersebar semakin berat ke dalam tubuh, sehingga dapat terkendali untuk penyebarannya seperti itu. Ataupun jenis tes yang dapat dilakukan yaitu dengan VCT, itu adalah tes berjenjang yang dilakukan untuk mengetahui apakah tubuh itu benar-benar positif atau tidak dari virus HIV. Kemudian yang ke-6 itu ada berkaitan dengan ODA. Sebelumnya ODA itu merupakan ODA atau orang dalam HIV atau AIDS merupakan sebutan bagi orang-orang yang mengidap atau menderita penyakit AIDS atau HIV. Jadi ODA ini adalah sebuah sebutan bagi orang-orang seperti orang-orang yang mengidap HIV. Jadi untuk ODA ini alangkah lebih baiknya kita jangan menjauhi seperti hal yang tadi saya sampaikan, karena dengan bersalaman saja, dengan berpelukan saja itu tidak dapat menyebabkan penularan
Jadi apalagi cuma berdekatan. Jadi maka dari itu kita uh, sebagai orang dekatnya atau warga sekitar atau tetangga ada yang atau keluarga yang terkena penyakit HIV, alangkah baiknya kita dekati dan jangan kita jauhi, karena menurut saya itu HIV, orang yang terkena HIV itu udah sangat tertekan hidupnya. Kalau kita jauhi maka semakin tertekan dan malah menyebabkan keputusasaan pada dirinya. Maka dari itu kita harus mendekatinya agar si Oda ini bisa kembali menemukan semangat hidupnya dan tidak putus asa. Seperti itu kita dekati dan kita beri dukungan secara moral maupun spiritual. Seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, yang keenam, saya himbau kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga pola hidup sehat, mulai dari tidak mengkonsumsi narkoba. Jadi kita jauhi yang namanya narkoba, karena narkoba pun menjadi perantara kita terkena serangan virus HIV. Kemudian jauhilah yang namanya pergaulan bebas atau seks bebas, seperti itu. Karena ini dua hal ini, narkoba sama pergaulan bebas ini perannya sangat besar untuk penyebaran HIV dan AIDS, seperti itu. Jadi sebaik mungkin kita jauhi yang namanya narkoba dan pergaulan bebas, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai HIV atau AIDS ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.